siang hari ini. Kami rindu membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kita sama-sama nyanyikan pujian yang syukur.
Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang sangat indah ini, di mana kami dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir, kiranya apapun yang kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian lebih dari Tuhan.
Selamat siang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami bersyukur karena Roh Kudus yang Tuhan karuniakan di hati kami, yang selalu siap untuk mengajar, membimbing dan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Dan kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang pesan yang sangat penting yang disampaikan dari neraka. Bukan dari surga tapi dari neraka. Dan saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Dalam pembacaan ini dijelaskan tentang kehidupan seorang kaya dengan Lazarus. Orang kaya ini mati dan dikuburkan. Tetapi Lazarus, orang miskin ini ketika dia mati dan dibawa ke pangkuan Abraham. Dan ketika orang kaya itu melihat ke atas dan dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham, lalu ia berseru dalam ayat yang ke-26, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau sekarang terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melihat pesan penting yang disampaikan dari neraka. Pesan yang pertama dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31, bahwa tidak ada cara lain untuk diselamatkan dari hukuman kekal di neraka kecuali percaya kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31 tadi dikatakan demikian,
Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sebab ada jurang pemisah antara surga dan neraka. Dan kemudian Bapak Bram berkata bahwa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu berbicara tentang Mesias, tentang Yesus. Jadi sesungguhnya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus percaya kepada Yesus, karena tidak ada cara lain untuk orang diselamatkan kecuali percaya kepada Injil atau percaya kepada Yesus. Jadi pesan ini adalah pesan yang sangat penting untuk kita. Kita harus memastikan keselamatan kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada cara lain untuk diselamatkan dari hukuman kekal di neraka kecuali percaya kepada Yesus. Dalam ayat 31 dikatakan, kata Abram kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Sekali lagi, kesaksian Musa dan para nabi itu berbicara tentang Mesias, tentang Yesus, dan hanya Yesus saja. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus memastikan keselamatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan dari neraka kepada kita adalah tidak ada pekerjaan yang paling mendesak untuk dikerjakan bagi keselamatan manusia dari hukuman kekal di neraka kecuali memberitakan Injil. Dalam ayat 29 sampai dengan ayat 31 dikatakan di sana, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, bahkan orang yang bangkit dari antara orang mati pun mereka tidak mendengarkan, maka mereka tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang paling penting dan mendesak untuk dikerjakan bagi keselamatan manusia dari hukuman kekal di neraka kecuali memberitakan Injil. Tidak ada jalan lain atau cara lain untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal di neraka kecuali percaya Yesus. Dan untuk percaya Yesus kita harus mendengarkan Injil. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi sesungguhnya satu hal yang sangat penting bagi Paulus kalau dia diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia ini, hidup untuk memberitakan Injil. Dia merasa celaka kalau dia tidak memberitakan Injil, karena hanya Injil menjadi jaminan bagi keselamatan umat manusia. Karena itu sekali lagi, tidak ada pekerjaan yang paling mendesak yang seharusnya dikerjakan bagi keselamatan manusia dari hukuman kekal di neraka kecuali memberitakan Injil. Pekerjaan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang sangat penting, karena ada banyak orang yang sedang menuju ke neraka, menuju kepada kebinasaan. Karena itu penting bagi kita untuk mengingat pesan ini. Dalam konteks Lukas pasal 16 ini berbicara tentang orang berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui kekayaan atau uang.
Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya kekayaan atau uang tidak bisa menjamin keselamatan seseorang. Hanya oleh karena percaya kepada Yesus, hanya oleh karena Injil, orang dapat diselamatkan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, bukan juga karena hal yang lain. Hanya karena Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga yang disampaikan dari neraka adalah tidak ada kesempatan untuk memberitakan Injil sesudah kematian. Karena pekerjaan pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan orang-orang yang sudah mati, tapi pekerjaan orang-orang yang masih hidup. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29, kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan." Ini adalah keluhan dari orang kaya yang ada di neraka. Dia berpikir bahwa tidak ada cara lain untuk membebaskan orang dari hukuman kekal di neraka kecuali memberitakan Injil. Dia mengingat 5 orang saudaranya yang masih hidup, yang belum mendengar Injil, dan mereka perlu diselamatkan. Dan kita perhatikan di sini dia meminta kepada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham menyuruh Lazarus pergi ke rumah orang tuanya, supaya memperingatkan saudara-saudaranya dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan atau di neraka. Tetapi Bapak Abraham berkata, orang yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia, tidak bisa hidup lagi di dunia. Karena itu penting sekali bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu harus dikerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena tidak ada lagi kesempatan sesudah kematian untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil yang dikatakan di sini harusnya dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Orang yang ada di neraka ini, orang kaya ini mengingat 5 orang saudaranya. Dia tidak mengingat yang lain, tapi dia mengingat saudara-saudaranya. Dia tidak ingin saudara-saudaranya masuk ke tempat penderitaan atau di neraka itu sama seperti yang dialami olehnya. Karena itu dia mengingat saudara-saudaranya. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Karena itu kalau saja Tuhan mengizinkan orang-orang yang ada di neraka itu pergi ke dunia, pasti saya yakin pekerjaan yang akan mereka lakukan adalah memberitakan Injil. Sebab mereka tidak ingin saudara atau keluarganya masuk ke tempat penderitaan di neraka. Kalau saja Tuhan mengizinkan roh-roh orang mati dari neraka kembali ke dunia, sekali lagi pasti mereka akan memberitakan Injil. Bukan menakut-nakutkan orang seperti di jembatan Ancol atau di tempat-tempat yang lain, di pohon-pohon besar untuk menakutkan orang, tidak. Karena itu kalau saja Tuhan mengizinkan roh-roh orang mati dari neraka kembali ke dunia, pasti mereka akan memberitakan Injil. Tetapi tidak mungkin orang yang sudah mati diizinkan Tuhan kembali ke dunia lagi. Karena pekerjaan pemberitaan Injil itu bukan pekerjaan orang-orang yang sudah mati, tapi pekerjaan orang-orang yang masih hidup, pekerjaan kita yang masih hidup di dunia ini. Karena itu penting sekali untuk mengambil kesempatan memberitakan Injil sebelum kita mati. Tuhan percayakan kepada kita pekerjaan pemberitaan Injil selama kita masih hidup di dunia ini.
Kita sudah percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan Dia percayakan kepada kita Injil untuk diberitakan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, karena Dia sangat mengasihi manusia. Tetapi jika orang tidak mendengar Injil, atau orang mendengar Injil yang tidak percaya kepada Yesus, pasti dia akan mengalami penderitaan di neraka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan dari neraka yang pertama tadi, tidak ada cara lain untuk diselamatkan dari hukuman kekal di neraka kecuali percaya kepada Yesus. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang paling mendesak untuk dikerjakan bagi keselamatan manusia dari hukuman kekal di neraka kecuali memberitakan Injil. Dan yang ketiga, tidak ada kesempatan untuk memberitakan Injil sesudah kematian, karena pekerjaan pemberitaan Injil bukanlah pekerjaan orang-orang yang sudah mati, tetapi pekerjaan orang-orang yang masih hidup, pekerjaan kita yang masih hidup. Dan yang keempat, pesan yang keempat adalah tidak ada penyesalan yang sangat menyedihkan selain daripada mengetahui bahwa ada anggota keluarga kita yang meninggal dan pergi ke neraka. Tidak ada penyesalan yang sangat menyedihkan selain daripada mengetahui bahwa ada anggota keluarga kita yang meninggal dan pergi ke neraka. Dalam ayat 23 dan 24 dikatakan demikian. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Kalau Lazarus mati dan dibawa ke pangkuan Abraham, tapi orang kaya mati dan dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ada penderitaan yang tidak akan pernah habis di neraka. Penderitaan kekal itu berbicara tentang kematian kekal, selama-lamanya menderita di dalam neraka. Karena itu penting sekali untuk kita memberitakan Injil dan mengingatkan kepada keluarga atau saudara-saudara kita sebelum mereka mati. Kita harus memastikan keselamatan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Karena kalau tidak memberitakan Injil, terutama kepada anggota-anggota keluarga kita, kita akan sangat menyesal kalau mereka meninggal dan tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Injil. Pernah beberapa waktu yang lalu ada orang yang saya kenal dan dia sakit. Ketika saya lewat di depan rumahnya, anaknya mengatakan kepada saya, "Pak, mampir dulu." Saya tahu bahwa bapaknya sakit, tapi saya karena kesibukan tidak mampir dan tidak pernah mampir walaupun diingatkan berkali-kali. Dan beberapa waktu kemudian bapak ini meninggal. Saya sangat menyesal sekali karena tidak punya kesempatan untuk berjumpa dengan dia sebelum dia meninggal. Saya betul-betul merasa bersalah karena tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil, mengingatkan dia sebelum dia meninggal. Dan itu penyesalan yang sangat dalam. Demikian juga ketika di Jawa saya mengingat juga ada orang yang saya kenal dan dia juga sakit. Dan saya tahu dia sakit, tapi saya mengabaikan kesempatan untuk berjumpa dengan dia. Sampai dia meninggal, dan ketika dia meninggal saya betul-betul terpukul dan merasa bersalah karena saya
tidak pernah datang untuk memberitakan Injil kepadanya. Tidak ada lagi kesempatan. Dia sudah meninggal dan saya merasa menyesal, merasa bersalah karena sesungguhnya saya punya kesempatan untuk datang memberitakan Injil kepadanya. Tapi saya mengabaikan kesempatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan sangat penting selama kita masih hidup di dunia ini, terutama untuk mengingatkan anggota-anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, sebelum mereka meninggal, mereka perlu memastikan keselamatan mereka dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kalau mereka tidak mendengarkan Injil, mereka tidak akan diselamatkan. Mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Satu ketika anak kami masih kecil, dia menangis dan menjadi-jadi. Dia sangat ketakutan. Dan kemudian istri saya bertanya kepada anak ini, "Mengapa kau menangis?" Dan dia berkata, "Saya takut mati." Kemudian istri saya menjelaskan kepada dia tentang surga dan percaya kepada Yesus supaya bisa mengalami keselamatan. Dan didoakan, kemudian dia tenang. Besok harinya dia menangis lagi dengan sekeras-kerasnya. Lalu kemudian saya bertanya, "Kenapa?" Dan kemudian dia berkata, "Saya takut kalau bukan saja saya mati, tapi mama mati." Jadi dia sangat ketakutan karena dia membayangkan kalau orang mati ditanam dan kemudian dimakan cacing-cacing, itu sangat menderita sekali. Apalagi kalau masuk neraka. Kemudian saya mendudukkan dia dan menjelaskan kepada dia tentang firman Tuhan. Dan menuntun dia untuk membuka hatinya, percaya dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati. Ketika berdoa dan sesudah berdoa saya tanya, "Tuhan Yesus ada di mana sekarang?" Dan dia berkata, "Ada di hati saya." Dia begitu yakin bahwa Tuhan sudah ada dalam hatinya. Dan sejak itu dia tidak pernah bertanya lagi tentang nanti bagaimana kalau mati. Karena dia sudah punya kepastian tentang keselamatan. Jadi penting sekali untuk mengingatkan kepada anak-anak kita atau anggota keluarga kita atau saudara-saudara kita yang dekat, sebelum mereka meninggal mereka harus memiliki kepastian tentang keselamatan. Karena kita akan menyesal sekali kalau tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan para misionaris yang datang dari Eropa, datang dari Amerika, mereka meninggalkan kenikmatan hidup mereka di negaranya dan datang ke daerah-daerah terpencil seperti Afrika, datang ke Papua dan ke tempat-tempat lain, datang ke tempat-tempat yang masih rawan, yang masih primitif. Tapi karena cinta mereka untuk menyelamatkan orang-orang di tempat-tempat itu, mereka rela menderita, bahkan nyawa juga menjadi taruhan. Ada 5 orang misionaris yang datang dari Amerika pergi ke Ekuador, ke suku Wodani. Mereka datang dengan pesawat dan ketika sampai di daerah itu mereka belum melakukan apa-apa, belum memberitakan Injil. Mereka sudah dibunuh oleh kepala suku di daerah itu. Dan mayat mereka dikirimkan ke Amerika. Injil belum diberitakan di sana. Tetapi lama-kelamaan istri-istri dari 5 orang misionaris itu, 2 di antara istri itu pergi ke suku ini dan tinggal di suku ini, bergaul dengan orang-orang di suku ini, belajar bersama dengan mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka, walaupun itu sangat sulit. Lama-kelamaan kepala suku dan anggota-anggotanya membunuh orang-orang ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Injil masuk ke daerah yang sangat primitif ini. Di daerah ini orang hanya tahu membunuh saja. Ketika suami bertengkar dengan istri, langsung membunuh.
Jadi betul-betul mereka sangat sadis, tapi karena Injil mereka diselamatkan. Sama halnya juga seperti dulu misionaris Don Richardson yang datang bersama keluarganya ke Papua, ke suku Dani, suku Sawi di Papua. Suku ini dikenal sebagai suku makan orang. Ketika mereka bermusuhan, mereka langsung saling membunuh dan makan daging manusia mentah-mentah. Tapi Don Richardson datang ke sana, belajar bahasa dan tinggal di sana, dan tidak mudah bagi dia untuk dapat memberitakan Injil. Segala pelajaran yang didapat di sekolah teologi tidak bisa dipakai, diterapkan untuk menginjili orang-orang di sana. Ada satu kebiasaan di suku ini adalah kalau antara suku berperang, untuk berdamai mereka harus menukarkan bayi laki-laki. Bayi dari suku yang satu ditukarkan dengan bayi dari suku yang lain, dan kemudian bayi dari suku yang satu dipelihara kepada di suku yang lain, saling bergantian. Dan kalau bayi-bayi itu dipelihara dengan baik, tidak ada peperangan. Tapi jika bayi yang bertumbuh menjadi anak itu dipelihara dengan tidak baik, maka perang lagi, membunuh, saling membunuh. Dan Don Richardson mendapat ide untuk memberitakan Injil di sana, yaitu dia mendapat ide tentang anak perdamaian. Dia berbicara bahwa Allah mempunyai seorang anak yang menyerahkan hidupnya untuk mendamaikan permusuhan antara manusia dengan Allah karena dosa. Dan orang-orang di suku-suku itu percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah anak perdamaian itu yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak misionaris dari Eropa, dari Amerika yang meninggalkan kenikmatan mereka di negaranya dan datang ke suku-suku terpencil, mau menyelamatkan orang-orang di suku-suku itu, karena mereka sangat mengasihi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tersesat. Mereka dipengaruhi dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk pergi memberitakan Injil. Karena itu sesungguhnya pekerjaan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang sangat penting, dan itu dipesankan dari neraka kepada kita. Karena tidak ada penyesalan yang sangat menyedihkan selain daripada mengetahui bahwa ada anggota keluarga kita atau orang-orang yang kita kenal yang meninggal dan pergi ke neraka. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, memberi semangat kepada kita untuk selalu konsentrasi pada pekerjaan yang sangat penting bagi keselamatan umat manusia dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Kita tidak ingin ada banyak orang masuk neraka dan binasa, tapi kita ingin agar banyak orang diselamatkan dan memperoleh hidup kekal, kembali kepada Pencipta Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa ini hati-Mu Tuhan. Kau sangat mengasihi dunia ini, Kau sangat mengasihi manusia. Kau tidak ingin manusia berdosa ini binasa. Karena itu Engkau telah datang ke dunia ini, rela mati di kayu salib untuk mengganti umat manusia dari dosa dan mau menyelamatkan umat manusia. Dan pekerjaan untuk menyelamatkan umat manusia melalui pemberitaan Injil Tuhan telah percayakan kepada kami. Dan kiranya semangat pemberitaan Injil ini semakin berkobar dalam hati kami, karena cinta dan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada orang-orang yang akan binasa, terutama di lingkungan keluarga kami, agar supaya berita Injil disampaikan dan ada banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memuji-Mu karena Engkau mau memakai kami menjadi teman-teman sekerja bagi pekerjaan pemberitaan Injil, pekerjaan yang mulia bagi hormat dan kemuliaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.